Okay, good evening everybody. Welcome back with me, Sir Michael. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya, Sir Michael. Di pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas sebuah grammar atau salah satu dari ke-16 tenses. We are going to discuss one of the 16 tenses that are available in English, which is about simple present tense. Ya, hari ini kita akan bahas tentang materi simple present tense. Oke, pertama, we must know what is the meaning of simple present tense. Ya, kita harus tahu dulu pengertian dari simple present tense itu sendiri. Simple present tense is a tense that tells us about general facts and something that we do continuously every day. So, artinya, simple present tense itu adalah sebuah tense atau suatu bentuk kalimat yang memberitahukan kita tentang hal-hal yang umum atau fakta-fakta umum. Dan juga sesuatu yang kita lakukan atau kalimat yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus setiap harinya. Nah, itu yang disebut dengan simple present tense. Nah, untuk bentuk dari simple present tense itu terbagi menjadi dua bentuk ya. Jadi setiap tenses itu mempunyai dua bentuk. Pertama bentuk nominal dan yang kedua itu ada bentuk verbalnya. Nah, bedanya apa? Kalau bentuk nominal, if we talk about nominal tense or nominal form, we don't use verb or without verb. Artinya tidak membutuhkan kata kerja, yang berarti tidak ada kata kerja di dalam kalimatnya. Sedangkan kalau dia bentuk verbal, berarti with verb, with using verb, menggunakan kata kerja. Bedanya adalah kalau di bentuk nominal kita lebih cenderung menggunakan to be. To be-nya itu adalah is MR. Sedangkan di kata kerja kita menggunakan kata kerja bantu, do atau does dalam membuat kalimat negatif dan pertanyaan. Dan kita membutuhkan kata kerja pertama. Okay, remember, we need the first form of the verb. Jadi kita butuh bentuk pertama dari kata kerja dalam membuat kalimat verbal dalam simple present tense. Nah, rules, ada beberapa peraturan yang harus kamu patuhi ya, dan harus kamu ingat. You need to remember some rules of making the simple present tense sentences into a good one, into the correct form ya. So the first, if the subject in verbal form is the third singular person, he, she, it, you must add s after the verb. Nah, jadi kalau dalam bentuk verbalnya, kalau ketemu, if you ever met or if you ever had the subject of third singular person, kalau subjeknya itu orang ketiga tunggal seperti he, she, it, maka setelah kata kerja biasanya haruslah ditambahkan s. Yang kedua, if the verb ending with y, kalau misalnya kata kerjanya berakhiran y, biasanya dalam bentuk verbal yang menggunakan kata kerja, si huruf y tadi harus diganti dengan ing. Nah, ing. Dalam bentuk nominalnya itu ada subjek I, you, we, they, she, it ya. Kalau I itu to be-nya am, you, we, they to be-nya are, she, it to be-nya is. Berikutnya, you can only use do or does when you want to make the negative or interrogative sentence and verbal sentence. Nah, jadi di situ artinya kamu hanya bisa menggunakan do atau does ketika kamu ingin membuat kalimat negatif dan kalimat pertanyaan dalam bentuk verbal. Jadi penggunaan do sama does hanya berlaku untuk membuat kalimat negatif dan pertanyaan dalam kalimat verbal ya, bentuk kalimat verbal yang menggunakan kata kerja. Oke. Sama seperti di bawahnya itu ada I, you, they, we, kita pakai do atau don't kalau bentuk negatifnya, dan she, it kita pakai does atau doesn't dalam bentuk negatifnya. Seperti itu teman-teman. Berikutnya kita masuk ke example, contoh. Kalau contohnya nih, saya ambil dari nominal dan juga verbal. Di nominal sentence, lihat nominal sentences example. The first, my brother is a teacher. My brother is a teacher. Nah, di situ ada to be is di situ. Nah, di situ my brother sebagai subjek dan is di situ sebagai predikat dalam bahasa Indonesia. Dan diubah
menjadi is. Dalam bahasa Inggris, is ini kata kerja ya, verb. Dan teacher di situ adalah objeknya. Jadi objek dalam kalimat nominal biasanya ada 3, yaitu kalau tidak noun, adjective, dan adverb. Biasanya di antara ketiga ini ada salah satu yang muncul dalam kalimat. Jadi kalimat nominal itu biasanya objeknya itu harus noun atau enggak adjective atau adverb. Ya, kata benda noun, kata sifat adjective, dan kata keterangan adverb. Yang kedua, my sister and I are hungry. My sister and I are hungry. Di situ ada my sister and I. Nah, my sister and I itu merupakan subjek atau kata ganti orang dari we, sehingga pasangan we itu adalah are. Karena bentuk kalimatnya negatif, berarti are-nya harus ditemanin atau dipasangkan dengan not, yang menjadi aren't, tidak are hungry. Hungry di situ kata sifat, teman-teman ya. Yang ketiga, I am happy. Saya senang. Happy juga kata sifat. Berikutnya, are they smart at English? Apakah mereka pintar? Are they smart at English? Apakah mereka pintar bahasa Inggris? Nah, dalam membuat kalimat interrogatif, biasanya to be-nya, to be is MR itu harus diletakkan di depan ya, kalau dalam kalimat nominal. Yang kelima, are you my friend? Nah, lihat, are you my friend? Apakah kamu temanku? Friend di situ adalah kata benda. Jadi kalau dalam kalimat ada kata benda, kata sifat, dan kata keterangan, maka kita harus menggunakan to be is MR dalam membuat kalimat. Begitu teman-teman. Berikutnya ada bentuk verbalnya. Untuk bentuk verbalnya itu ada pertama, my father reads the newspaper every week. So from this sentence we know that the sentence is verbal. Why is it verbal? Kenapa disebut verbal? Karena dalam kalimatnya sudah ada kata kerja. Jadi if you ever found the verb in the sentence, it can be considered that the sentence is a verbal sentence or a verbal form. Kalau ketemu sama sebuah kalimat yang isi kalimatnya mengandung kata kerja, berarti otomatis kalimat tersebut dapat disimpulkan sebagai kalimat verbal atau bentuknya verbal ya. Yang kedua, my mother and I go to the hospital every morning. My mother and I go to the hospital every morning. Kenapa go-nya nggak jadi goes to? Karena my mother and I itu subjeknya adalah we. Jadi kalau ketemu subjek ayu dewi, maka kata kerjanya tidak boleh diapa-apain atau tidak boleh ditambahkan SIS ataupun IS. Kecuali kalau misalnya kata ganti orangnya atau subjeknya itu orang ketiga tunggal, maka setelah kata kerja harus ditambahkan SIS ataupun IES. Yang ketiga, we don't do our homework every day. We don't do our homework every day. Di situ ada kata don't, kalimat negatif. Don't dipasangkan dengan subjek we, sehingga kita pakai we untuk menemani si don't tadi. We don't do our homework every day. Kami tidak mengerjakan PR kami setiap hari. Yang keempat, do you speak English every day? Apakah kamu ngomong bahasa Inggris atau berbicara bahasa Inggris setiap hari? Nah, untuk membuat kalimat pertanyaan dan juga kalimat negatif, yang perlu kita perhatikan itu adalah subjeknya. Yang keempat ini adalah kalimat pertanyaan, yang berarti yang perlu kita perhatikan di sini adalah si subjek you. You itu subjeknya adalah kamu ya, you. Maka temannya atau pasangannya atau kata kerja bantunya adalah do. Ingat ya teman-teman, do dan does itu merupakan kata kerja bantu ataupun auxiliary verb. Berbeda dengan to be itu merupakan linking verb atau kata kerja penghubungnya. Sama-sama kata kerja, tapi fungsi membantu. Oke, saya kira sekian penjelasan materi saya untuk hari ini. Saya harap teman-teman mampu memahami serta menguasai materi yang telah saya ajarkan ke teman-teman sekalian ya. So I think that's all from me. I hope that you guys can understand every materials that I have given to you. At last, I want to say thank you and I'll see you next time. Bye-bye.